Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum membahas materi yang ingin kami sampaikan, perkenalkan nama saya Doni Ibrahim dengan NIM B111220274. Dan saya Rizky Andrian Saputra, NIM B11220270. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan MSDM dan analisis jabatan. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Fungsi yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjanya. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan, termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah yang kedua dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. 1. Pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. 2. Perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. 3. Teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Ada 5 panduan umum yang akan membantu Anda mempermudah mengelola SDM perusahaan, meliputi 1. Performance Management, 2. Training Management, 3. Organization Management, 4. Recruitment Management, dan 5. Assessment Management. 1. Performance Management merupakan proses komunikasi berkelanjutan antara supervisor dan karyawan yang terjadi sepanjang tahun. 2.
Training Management merupakan sebuah program pelatihan manajemen dengan tujuan mendapatkan kandidat yang punya kualitas serta potensi untuk menempati posisi manajerial. Biasanya posisi MT diperuntukkan bagi para fresh graduate. 3. Organization Management merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. 4. Recruitment Management merupakan pekerjaan yang cukup kompleks, tidak sebatas menyeleksi calon pekerja belaka. Kegiatan rekrutmen dimulai dari menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, mencari calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, mengukur layak tim, hingga merancang kegiatan orientasi pekerja baru. Terakhir, Assessment Management. Penilaian terhadap suatu manajemen untuk mengecek total anggaran dan dampak dari pengeluaran anggaran tersebut. Dalam arti luasnya, istilah Assessment Management merujuk pada cara membuat proses penilaian dan umpan balik yang lebih efisien dan efektif pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis jabatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.